Bible Kristen itu palsu. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana Mabes. Ini palsu semua. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus begini, lapor Yahya Waloni. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan yang cukup. Semoga segala aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga kehidupan kita menjadi berkah, akan lebih baik dan lebih baik. Sahabat, malam hari ini saya mencoba tadi melihat sebuah informasi yang mungkin bagi teman-teman ini berita yang cukup mengejutkan. Karena hal ini akan menjadi sorotan karena warga Indonesia adalah mayoritas agama Islam dan ini berkenaan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dari berita yang dilansir oleh detiknews.com beberapa jam yang lalu bahwa Bareskrim tangkap Yahya Waloni. Saya sampaikan, saya bacakan untuk sahabat semuanya beritanya lebih lengkap. Tim Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni. Yahya Waloni ditangkap di kawasan Cibubur. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh detik.com, pada hari Kamis 26 Agustus 2021, Yahya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Wadir Tipit Cyber, Kombes Himawan Bayu Aji. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Tetapi beliau mengkonfirmasi benar, kata Dirjen Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni. Yahya Waloni, mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata Yahya Waloni. Nama ini kan cukup terkenal, tapi dalam tanda kutip ya terkenalnya itu. Sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP-0287-4 Romawi 4-2021 Bareskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan. Dalam kasus ini Yahya dilaporkan berdasarkan pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam sebuah ceramah itu Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif tetapi juga palsu. Nah sahabat, di dalam LP tersebut mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 45A, junto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156A KUHP. Sahabat madrasah, ini sebuah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semuanya karena belum lama kemarin kita mendengarkan berita terkait dengan ujaran kebencian yang juga disampaikan oleh Muhammad Kece, seorang murtadin, tetapi dia mungkin masih belum move on ya. Meskipun sudah murtad tetapi dia masih menggunakan peci, menggunakan atribut-atribut orang Islam, kemudian dia berbicara Al-Quran dengan secara serampangan dan pada akhirnya ini sudah tidak bisa lagi ditolerir dan itu sudah ditindak oleh polisi. Nah, hari ini kita mendengarkan berita yang mungkin ini adalah berita yang menggembirakan karena sebetulnya sejak April kemarin itu Yahya Waloni ini sudah dilaporkan tetapi belum ada tindakan konkret daripada Polri. Ada yang mengatakan ini adalah menjadi balance ketika kaum minoritas kemudian memberikan ujaran kebencian terhadap umat Islam yang mayoritas, kemudian Polri bertindak secara tegas, terukur karena Muhammad Kece kemarin dijemput paksa ketika dia dalam persembunyiannya di Bali. Tetapi juga ketika Yahya Waloni sudah menyatakan diri dia masuk Islam, masuk ke dalam komunitas daripada mayoritas bangsa ini, kemudian juga menyampaikan ungkapan-ungkapan
yang itu adalah bertentangan daripada kode etik beragama, kode etik berbangsa. Dan kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat menghormati perbedaan, karena kita bangsa yang sangat besar sekali, dan sejak kemerdekaan itu pun sudah ditata sedemikian rupa oleh daripada tokoh-tokoh bangsa ini untuk meletakkan dasar-dasar bermasyarakat, dan semuanya kita sudah bersepakat bahwa Pancasila adalah menjadi dasar bernegara. Meskipun umat Islam ini adalah mayoritas dengan persentase yang sangat tinggi, tetapi tidak bisa semena-mena, dan itu sudah terbukti. 76 tahun bangsa ini dirawat dengan baik di bawah kebinekaan dengan hidup berdasarkan Pancasila. Tetapi meskipun dasar negara ini Pancasila, seluruh penganut agama bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya dengan sangat leluasa. Sebetulnya kita patut bersyukur kalau kita mau berpikir lebih jernih lagi, apa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini di dalam memelihara kebinekaan ini haruslah betul-betul dihormati. Saya sendiri sangat sepakat, siapapun yang memang di dalam beragama, di dalam bermasyarakat, di dalam menjaga persatuan bangsa ini demi kelangsungan dan kelestarian daripada keharmonisan bermasyarakat, ini harus siapapun harus bisa menjaga diri. Mungkin kali ini Muhammad Kece dan Yahya Waloni adalah menjadi prototipe, menjadi contoh-contoh yang tidak baik, dan itu pun disikapi dengan polisi dengan sigap, maka ke depan pun kita sebagai bangsa masyarakat Indonesia ini harus bisa mengambil pelajaran agar apa yang dilakukan oleh polisi terhadap dua prototipe, dua contoh yang tidak baik ini bisa memberikan pengertian yang banyak untuk kita semuanya. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada, baik itu siapapun yang beragama Islam maupun yang beragama non-Muslim, yang mungkin menjadi teman ataupun seide. Cobalah sekarang kita berbalik untuk berpikir lebih jernih, berpikir lebih murni, karena kita yakin ajaran agama apapun itu pastinya adalah mengajak kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang saling menghormati, kehidupan yang saling menghargai, kemudian kita mengedepankan persatuan dan kesatuan, baik di dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah. Ini harus berjalan seiring dengan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Sehingga semoga kejadian ini betul-betul bisa diambil hikmah oleh seluruh bangsa, dan pada akhirnya setelah orang-orang yang memang sengaja membuat rusuh bangsa ini nanti diambil tindakan hukum, semoga kedepannya di dalam berkehidupan berbangsa masyarakat Indonesia akan lebih baik. Sehingga kita berpikir positif, bukan lagi berpikir tentang perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan SARA, tetapi yuk kita berpikir untuk hal-hal yang sifatnya menjadikan kemajuan bangsa ini, yang akan mengokohkan daripada bangsa ini, sehingga kita optimis bangsa Indonesia yang sedang sulit menghadapi pandemi, yang ini juga menjadi PR seluruh bangsa. Saya yakin dengan dorongan semuanya akan baik-baik adanya. Semoga dengan senantiasa kita mendepankan kebersamaan, maka apapun agamanya akan bisa hidup secara bahagia di bumi Nusantara ini. Salam sehat, salam madrasah. Semoga kita selalu berpikir kritis dan senantiasa kita menjaga NKRI.